Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendatangi makam yang dipercaya oleh warga sini, yaitu makam Maulana Maghribi, salah satu ulama yang datang dari Timur Tengah konon. Karena Maulana Maghribi itu bukan nama satu orang, tapi nama beberapa ulama yang berdakwah di Nusantara. Oke, mari kita masukkan. Alhamdulillah kita sudah dapat kunci dari bapak tadi yang menjaga. Mungkin saya belum tahu siapa, apa dia keturunannya atau bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya hadiah failan insyaallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya insyaallah. Ahli dan di sini. Alhamdulillah para teman-teman sekalian, tadi kita sudah melaksanakan acara ziarah ini dengan mengawali berdoa bersama atau mendoakan ahli kubur. Ini adalah makam yang saya datang, ini makam yang katanya adalah makam Maulana Maghribi dan kudanya. Jadi yang sebelah, yang depan saya ini Maulana Maghribi dan ini kudanya. Perlu diketahui dalam sejarah hasanah sejarah nasional itu, Maulana Maghribi itu bukan satu orang, melainkan beliau adalah pendakwah atau sekelompok ulama atau para ulama yang datang dari barat. Makanya dinamakan Maulana Maghrib. Kata Maghrib itu artinya dalam bahasa Indonesia itu barat. Nah, hari ini saya datang ke sini cukup terkejut karena melihat kondisi makam yang kurang terawat, dan mungkin karena di sini tidak ada satu penjelasan ilmiah ya tentang silsilah beliau. Tapi kalau menurut saya ya, walau bagaimanapun entah itu memang benar atau tidak, kalau dalam sejarah nasional kita, bangsa kita pernah didatangi oleh ulama yang datang dari Maghrib atau dari Timur Tengah, dan itu bukan satu orang, bisa ratusan atau bisa ribuan. Karena saya juga merujuk pada perkataan Maulana Habib Lutfi Pekalongan bahwa beliau pernah mengatakan Maulana Maghrib itu bukan satu orang tapi beberapa orang. Karena masuknya Islam ke Nusantara ini melalui beberapa proses atau beberapa fase. Ada yang mengatakan bahwa Islam memang sudah ada sejak zaman sahabat, ada juga yang mengatakan sejak zaman Kalingga atau Ratu Sima, ada juga yang setelah itu. Dalam hasanah nasional kita yang sering kita jumpai di sekolahan, yaitu makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur kalau tidak salah. Tapi memang Islamisasi Jawa yang luar biasa itu adalah pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Itu luar biasa yang sampai hari ini menjadi misteri. Kenapa dari 100 tahun itu seluruh tanah Jawa bisa Islam? Intinya lembaga dakwah yang dinamakan Wali Songo itu bisa merebut hati orang Jawa sampai akhirnya Islam tersebar khususnya di Pulau Jawa itu menyeluruh. Nah, di sini kita berada di Desa Langkap Kerajaan, mendatangi makam yang dulunya kata orang-orang sini beliau adalah penyebar agama Islam di wilayah Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Mungkin
hari ini kita tidak tahu bagaimana keadaan mungkin beliau ketika mengajarkan Islam zaman dulu. Karena kita hari ini mungkin ya orang-orang sudah tahu Islam, orang-orang sudah tahu adab, orang-orang sudah tahu ilmu pengetahuan. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari para leluhur kita atau dari para ulama yang dulu menyebarkan agama Islam. Mungkin ada yang jalan kaki, mungkin ada yang, kalau Maulana Maghribi berarti mereka para ulama Timur Tengah berbulan-bulan berlayar ke Indonesia dari wilayah Maghrib atau dari Barat atau dari Timur Tengah hanya untuk menyebarkan syiar agama Islam. Maka dari itu situs-situs yang akan kita datangi di Baguse channel ini tidak untuk mengkultuskan atau untuk mengkeramatkan yang berlebihan, tapi kita condong untuk menghargai perjuangan-perjuangan para ulama dengan dibuktikan bahwa beliau itu memang betul-betul ada. Karena kalau kita ditanya Nabi kita siapa, pasti kita menjawab Nabi kita Muhammad. Dan di mana makamnya? Dia ada di Timur Tengah, tepatnya di kota Madinah. Jadi ada buktinya. Begitupun kami di sini, kalau kami mengatakan Maulana Maghribi itu ada, di mana makamnya? Di antara ulama Maulana Maghribi itu salah satunya ada di wilayah Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Karena di sini yang di depan saya ini makam Maulana Maghribi menurut orang-orang sini, dan yang di samping kanan saya ini adalah makam kudanya beliau. Jadi ini buktinya. Adapun kebenaran atau tidak, adapun kebenaran yang lebih valid, yang lebih ilmiah, ya harus kita kaji. Jadi kita jangan menyalahkan bahwa wah itu mitos lah, ini mungkin bukan makamnya dia. Jangan seperti itu. Kalau kita memang tidak bisa membuktikan secara ilmiah, ya kita tidak bisa menyalahkan. Makanya di sini butuh proses perjalanan ilmiah yang cukup panjang. Jadi harus ada keterangan-keterangan dari ahli atau mungkin dari berita-berita yang dikumpulkan, baru kita membenarkan atau menyalahkan. Tapi saya yakin di sini ini makamnya insya Allah memang betul makamnya orang Islam ya, dengan ciri-ciri yang saya lihat. Karena ada mungkin kalau bukan Muslim itu mungkin ada ciri khususnya. Tapi di sini insya Allah beliau memang betul-betul salah satu penyebar agama Islam yang datang ke sini di wilayah Langkap Kerajaan, Kecamatan Bumiayu, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di Brebes, Kabupaten Brebes, di wilayah selatan. Dan mudah-mudahan kami akan terus bisa menelusuri tempat-tempat bersejarah, baik itu makam atau apapun yang intinya ada kaitannya dengan sejarah nasional kita. Karena kalau kita mengenal Maulana Maghribi, jelas dalam buku sejarah ada Maulana Maghribi, meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi intinya beliau diyakini ada dan bukan satu orang. Karena kalau kita melihat mungkin zaman dulu ada pelabuhan-pelabuhan besar, kalau ada ulama yang mendarat di Jakarta atau di Cirebon, jelas melewati wilayah Brebes atau Bumiayu kalau mau ke timur. Karena di Indonesia itu dulu adalah yang diutamakan itu pelabuhan. Kalau mereka ingin ke timur pasti melewati daerah sini. Ataupun mungkin Maulana Maghribi ini bukan mendarat di sini, tapi beliau mendarat di Gresik, tapi beliau ke sini dengan menggunakan kendaraan berupa kudanya beliau yang menurut orang sini ya ini yang di samping kanan saya ini adalah makam kuda beliau. Di sini saya hanya berdasarkan cerita rakyat dan belum bisa membuktikan secara ilmiah atau bukti-bukti yang otentik, karena di sini saya tidak menemukan sebuah catatan atau tulisan yang mengindikasikan beliau hadir di sini tahun berapa dan berdakwah tahun berapa. Di sini tidak ada catatan sama sekali. Mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa bertanya kepada orang-orang sini atau salah satu orang yang bisa menjelaskan tentang situs makam Syekh Maulana Maghribi. Oke, inilah makam yang diyakini oleh orang-orang sini bahwa ini adalah makam santri-santri beliau. Di sini kalau kita lihat ada mungkin sekitar 10 makam yang terlihat.
Tapi memang kita belum bisa memastikan tahun berapa mereka hadir di sini, karena di sini saya tidak menemukan satu catatan apapun, baik di makam-makam yang ada atau di makam yang dibangun itu tadi. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa makam Maulana Maghribi di Desa Langkap Kerajaan ini dekat sekali dengan Jalan Lingkar Bumiayu, hanya sekitar 50 meter. Kalau kepengen datang ke sini menemukan makam ini yang konon diyakini ini adalah makam Maulana Maghribi. Karena di sini yang saya ingin jelaskan bahwa dalam sejarah nasional itu, kita yang terletak di wilayah Brebes itu jarang sekali diungkap atau diangkat ke naskah-naskah nasional. Padahal di sini adalah tempat perbatasan antara Jawa dan Sunda. Yang jelas di sini ada dua suku, karena di Bumiayu juga. Kalau kita melihat dari Bumiayu ke barat sedikit itu, di beberapa wilayahnya itu sudah berbahasa Sunda. Tapi mudah-mudahan ini adalah benar adanya, dan memang beliau-beliau ini adalah para pejuang-pejuang Islam yang berdakwah di Nusantara. Mudah-mudahan sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan beliau-beliau ini di tempat yang lebih mulia daripada tempat dulu beliau tinggal di dunia ini. Amin Allahumma amin.